Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masuki ta'lim yang kedua. Yang pertama adalah malam Kamis yang lalu, yang kedua saat ini malam Kudus yang kedua. Kita awali dengan surat Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bermuajah bertemu di tempat yang mulia ini, Mushola Ar-Rahmah, Blok Seni Desa Bantarbaru, untuk kajian yang kedua. Kajian yang kedua ini kita masih melanjutkan bab Thaharah. Kali ini bab Thaharah memasuki pembicaraan wudu, mandi, dan tayamum. Yang mendasari wudu, mandi, dan tayamum adalah surat Maidah ayat 6 yang tadi barusan kami bacakan, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Surat Maidah ayat 6. Pemirsa dan hadirin yang kami hormati, yang mendasari mandi, wudu, dan tayamum adalah surat Maidah ayat 6 sebagaimana kita bacakan terjemahnya tadi. Melanjutkan pelajaran yang minggu yang lalu, yaitu tentang Thaharah pada umumnya, yaitu yang mendasari tentang bersuci, 3 macam bersuci, yakni mandi, wudu, dan tayamum, diawali dengan berbagai macam bentuk air dan najis. Itu sudah kita lalui pembahasannya minggu yang lalu dan disambung dengan berbagai pertanyaan. Sekarang kita masuki kajian yang kedua, yakni tentang mandi, wudu, dan tayamum. Ketika seorang hendak bersolat, kata Allah, hendaklah kalian itu berwudu, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, dan membasuh kaki. Membasuh muka itu sebagai rukun wudu, yaitu muka, tangan, menyapu kepala, dan kaki. Adapun urut-urutannya sesuai dengan sunnah Rasul, dimulai dari berkumur, menghilangkan najis yang ada di anggota badan, termasuk apa yang paling pokok di tempat yang kita bersihkan dengan wudu, yaitu tangan,
dan membuang juga hal-hal yang sifatnya akan mengganggu. Hal-hal yang sifatnya akan mengganggu sampainya air ke kulit. Contoh mungkin pewarna yang tebal, model cat yang tebal menempel di kulit sehingga air tidak sampai ke kulit itu tidak sampainya air ke kulit, maka dibersihkan dulu. Hal-hal yang akan menghalangi air sampai ke kulit kita bersihkan dulu. Jadi setelah kita bersih, kedua tangan kita, kedua kaki kita bersih, dan muka kita bersih dari hal-hal yang akan menghalangi air sampai ke kulit, maka kita udah bersihkan dengan alat yang bersih. Mungkin kalau cat minyak yang mungkin dengan minyak ataupun semacam bensin premium, atau dengan apa yang bisa menghilangkan sesuatu yang menghalangi air sampai kulit. Jadi urutan dari awalnya adalah wudhu itu dari mulai membersihkan sesuatu yang akan menyampaikan benda-benda yang menghalangi air ke kulit. Yang kedua adalah membersihkan mungkin nempelnya najis ke kulit. Setelah kita beres baru ambil air itu berkumur-kumur ke mulut 3 kali, namanya istinsyak. Ke hidung 3 kali namanya istinsar. Jadi beda istinsyak dan istinsar. Kalau istinsyak berkumur-kumur, kalau istinsar mengisap air dari ke lubang hidung terus disemburkan kembali. Setelah itu 3 kali baru kita ambil air wudhu dengan kedua tangan kita sampai bawah sampai ke muka kita sampai merata. Dari mana ujung kepala dan dari mana ujung ke bawahnya, kanan kirinya antara paku telinga sampai paku telinga itu kanan kirinya. Sementara atas bawahnya kalau dalam kitab Supina itu adalah dari mimmana bitisari ila muntahadakone, dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Karena perlu dibedakan mungkin Mas Dedi, tempat tumbuhnya rambutnya kan panjang. Ya, maaf ya Mas Dedi ya. Jadi secara lumrah tempat tumbuhnya rambut itu tidak sepanjang kepala, tidak seluruh kepala. Sampai di mana tempat tumbuhnya rambut? Jadi perkirakan dulu waktu ada rambut sampai di mana. Nah itu batas muka. Nah ke bawahnya itu ila muntahadakone sampai pol-polnya janggut. Bukan di ujung janggut tapi di antara pertemuan antara lekuknya janggut sampai lempengnya tenggorokan. Bertemu tenggorokan dengan sikunya janggut di situ wilayah muka. Jadi jangan asal tempel-tempel muka terus dianggap selesai aja baca. Jadi min mana bitisari ila muntahadakoni, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke pertemuan antara dagu janggut sampai ke leher. Kanan kiri antara paku telinga sampai ke paku telinga, itu untuk wilayah muka. Selanjutnya wamsahu pangsilu wujuhakum wa aydiyakum, kedua tangan kita ini ada dari mulai epek-epek bahasa kita ya, epek-epek sampai ke sikut. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan sampai ke sikut. Nah, udah sampai ke sikut. Perhatikan tangan kita ini kalau di kitab Supina hendaknya adalku tuh gosok. Karena seringkali kulit kita tuh mengandung minyak. Ketika mengandung minyak, kalau kita hanya siram air di pancuran itu memungkinkan air itu loncat. Nah untuk air tidak loncat maka disunahkan menurut Imam Syafi'i diperut-perutkan atau adalku itu digosok sedikit. Sehingga sampailah air wudhu itu sampai ke kulit betul-betul nempel. Jadi jangan asal celup-celup aja. Kadang-kadang kita lagi kecil dulu dibalok selem 3 kali dengan selesai. Itu belum selesai karena seringkali air kita loncat dari kulit kita karena mengandung minyak tadi. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu birusikum. Nah ini, sapulah kepala kalian. Air kepala itu adalah muka plus rambut dan ke belakang itu kepala. Nah sapulah sebagian kepala. Pemahaman, ada orang memahami sebagian kepala cukup ujungnya rambut, toel sebagian, karena begitu juga sebagian. Tapi kalau kita baca di Bulughul Maram, sebagian kepala itu ada dicontohkan oleh Rasul begini, ambil air di air yang apakah pancoran apakah balong, tempel kadang menyapu, jadi bukan membanjur, menyapu, ambil air disapu dari depan sampai ke belakang. Ini yang namanya sebagian kepala, yang begini juga sebagian, yang ini juga sebagian, karena muka sudah. Bila kepala yang lain adalah muka tadi udah dibasuh. Nah sekarang tinggal sebagian kepala yang lainnya itu dicontoh oleh Rasul begini. Ada yang ke belakang terus balik lagi ke depan, ada yang satu kali aja ke belakang tuh.
bahkan langsung dari ini basahan ini masuk ke telinga. Kalau di Bulughul Maram nih begini ya, kalau di kitab Supina sebagian kepala ambil lagi untuk telinga lain lagi. Kalau kita baca di Bulughul Maram satu kali begini langsung ke telinga, dalam wilayah untuk bekerja wilayah dalam telinga, telunjuk luar ibu jari luar telinga, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke sikut. Disunahkan sikut ini jangan sampai hanya sampai sikut. Katakanlah dari Banterwaru ke Jatiwangi, Jatiwanginya sampai di Tugu Monas, Toko Merah, apa Jatiwangi sampai di rel kereta. Jatiwangi kira-kira sampai ke terminal Menjalan Sukaraja. Nah, pengertian ini sampai sikut tuh sampai sini. Sehingga di alam mahsyar nanti orang ahli wudu, kalau katanya dalam fikih sunnah, orang ahli wudu ketika kita membasahi sikunya melewati sikut akan menjadi cahaya ini kalau di fikih sunnah, menjadi saksi bahwa kita ahli wudu. Jadi membaca sikutnya jangan sampai di bawah sikut atau sampai hanya sikut, sampai sikut sah cuman kurang, melampaui sikut kurang masih. Jadi agar menjadi saksi di yaumil mahsyar katanya melampaui sikut. Dah. Membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu kepala. Berikutnya adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ini wajibnya, rukunnya sampai mata kaki. Sementara apabila kita terasa ada pernah kecipratan najis maka ya basuh semua. Dikaton sikile. Ya. Kalau kita memang kecipratan najis ya basuh semua sampai di wilayah mana kita kekencingan. Kan bisa jadi kita kencing bari-bari saya nempel ke sini bisa sampai apa. Kalau memang tidak ada hal-hal yang perlu dibasuh maka cukup sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Itu untuk wudu ya, berarti setelah itu kita berdoa menghadap kiblat disunahkan dengan berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Di situ disunahkannya abduhu wa rasul, bukan Muhammad Rasulullah, tapi abduhu wa rasul, ada abduhunya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Diteruskan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah itu selesai dan kita langsung masuk wilayah sholat. Sekarang itu wudhu yang pertama. Yang kedua mandi. Ketika kita berjunub itu yang menyebabkan junub adalah untuk laki-laki keluar mani, untuk laki-laki keluar mani walaupun tanpa bersenggama atau bersenggama tidak keluar mani. Ya. Yang mewajibkan laki-laki mandi itu bersenggama walaupun tidak keluar mani atau tidak keluar walaupun bersenggama. Ya. Ada lagi orang tidak bersenggama, tidak apa-apa, ujung-ujung keluar, itu bukan mani, namanya mazi. Ada madi, ada mani, ada wadi. Kalau mazi itu habis olahraga, habis capek-capek keluar ada embai-embai di ujung helm itu namanya madi. Ya. Kalau mani keluarnya ada semacam muncrat. Ya, kalau mani muncrat ada semacam lonjakan begitu, kayak air mancur. Kalau wadi adalah yaitu tadi ada madi ada wadi ya. Nah, wadi oleh hayalan, oleh bacaan, oleh lihat gambar YouTube begituan lalu meleleh, itu namanya wadi. Nah, mani tidak najis, wadi dan mazi itu najis. Sama dengan najisnya dari kencing. Jadi apabila kita sedang dalam keadaan hiburan mungkin ya Pak YouTube. Terus ada gambar begitu, ada gambar begitu, tidak terasa ya nempel di sarung kita, lengket-lengketnya itu nempel. Ya berpengalaman nempel di sarung saya. Itu maka sarung ini nggak boleh pakai sholat karena itu ketempelan najis. Tapi kalau mani umpama mani benar-benar mani, bahkan ada kisahnya dalam zaman Rasulullah karena memang susah air di Timur Tengah ya, itu dikerok oleh Siti Aisyah. Nempel di jubahnya Rasulullah tuh. Ini bukan ngomong porno, dikerok. Nggak masalah dipakai sholat lagi. Kan dalam zaman sekarang ya bukan masalah najisnya, tapi kayaknya berkolu dikerok ya dicuci direndam. Nah, jadi itu hukum dulu, kita hukum dahulukan bahwa mani itu tidak najis, sementara wadi dan madi najis. Nah, untuk bisa wajibnya mandi adalah keluarnya mani. Keluar madi dan wadi tidak wajib mandi. Ada orang itu bertemu dengan perempuan dan istrinya ya. Iltikol hitanain, bertemunya dua hitam antara suami dan istri bertemu tapi tidak orgasme, tidak keluar
tidak keluar mani, maka itu tetap wajib mandi karena bertemunya dua sunatan itu wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi itu walaupun tidak keluar mani, bertemunya dua khitanan itu suami istri harus mandi. Walaupun tidak bertemu dulu dengan suami istri oleh sesuatu alat yang lain sampai dia itu keluar mani, wajib mandi. Apalagi. Jadi antara wajib mandi itu ya untuk mandi junub. Perempuan juga sama seperti itu. Mau keluar wadi, mau keluar madi, saya sih belum merasakan dan belum pernah tahu kayak apa wadinya perempuan, kayak apa maninya perempuan, karena belum pernah eksperimen. Yang jelas keluar madi najis tapi tidak wajib mandi. Kalau keluar mani tidak najis tapi wajib mandi. Untuk wajib mandi. Nah, wajib mandi juga orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam ataupun orang meninggal wajib dimandikan. Jadi yang wajib mandi itu orang yang bersenggama tidak keluar mani atau keluar mani walaupun tidak bersenggama, ataupun orang tuh baru masuk Islam, ataupun orang tuh mati, maka itu dimandikan oleh orang yang hidup. Itu untuk mandi ya. Kisah pada saat Rasul masih ada, seorang laki-laki datang ke ya Rasul, tadi malam kami junub tapi kami sedang tidak enak badan. Jadi kami bertayamum. Nah, bagaimana kami cara tayamum? Jam 3 malam kami guling-guling di padang pasir. Seperti itu dianggap yang mengganti mandi itu tayamum seperti mengganti mandi. Kata Rasul bukan seperti itu. Nanti itu masih bab tayamum ya. Jadi bahwa tayamum pun ada bab tersendiri. Ini hanya memasuki konon bahwa ada orang keluar mani tapi dia badannya sedang tidak enak badan, nggak berani mandi, akhirnya guling-guling di padang pasir. Dicontoh oleh Rasul, ya menyapu muka dan tangan. Wamsahu biaydiyakum wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum, dalam surat Al-Qur'an. Sapulah mukamu dengan so'idan thayyiban, dengan debu yang baik, dan kedua tanganmu. Nah, ini berlainan pendapat untuk muka sama dengan wilayah wudu. Pak, bagaimana jampinya katanya? Itu bukan jampi, kalau mau niat ada niatnya Pak Idin. Yaitu nawaitu an istibahati sholat. Aku berniat untuk membolehkan sholat karena tayamum termasuk tohar darurat. Jadi agar sholat kita menjadi boleh, yang tadinya nggak boleh menjadi boleh, itu diganti dengan tayamum. Nah, begitu kita niat nawaitu an istibahati sholat, aku berniat untuk supaya menjadi wenang, menjadi bolehnya sholat karena kami barusan junub kalau diteruskan bahasanya seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah menghilangkan hadas besar dengan mandi. Ataupun wanita yang berhenti dari haid. Wanita yang berhenti dari haid ingin sholat ya, kalau memang dia tidak bisa mandi karena tadi kurang enak badan ataupun secara kesehatan tidak tepat, maka kalau dia benar secara kesehatan bagus ya mandi, kalau tidak bisa secara kesehatan kurang tepat maka tayamum untuk wanita yang haid. Ataupun wanita yang selesai nipas, menghiasi nipasku, melahirkan nipasnya selesai, dia wajib sholat. Biasanya nipasnya itu 40 hari, tapi panjang-panjangnya nipasnya 40 hari, tapi ada yang nipas kecerotan, hanya sebatas begitu bersama dengan lahir dia nipas selesai, nggak keluar lagi, itu juga ada dan harus mandi. Jadi untuk wanita wajib mandi itu yaitu ketemunya dua laki-laki perempuan, ataupun keluar mani, ataupun dia berhenti haid, ataupun dia berhenti nipas. Jadi wanita banyak wajib mandinya, sebab-sebab mandi wajib itu wanita mah. Nah, selanjutnya tayamum ya. Tayamum udah di situ. Ya. Jadi kita udah include baik dari wudhu maupun mandi, tayamum sudah menyertainya. Ketika kita tidak bisa wudhu, umpama seseorang habis celaka Pak Idin, habis kecelakaan ya sampai anggota wudhu nih. Anggota wudhu itu mana? Muka, kedua tangan, ataupun kepala nggak bisa disapu, ataupun kaki nggak bisa dibasuh. Itu dipenuhi dengan perban. Satu anggota wudhu diganti dengan satu tayamum, dua anggota wudhu yang kena diganti satu tayamum, semua anggota wudhu terluka semua satu kali tayamum. Ya umpama muka di sini ada tempelan yang nggak boleh kena air, tangan juga ada perbanan, kaki juga ada perbanan, kepala dibalut muter, semuanya nggak boleh kena air, tetap tayamum hanya satu kali.
taruh aja jempol Pak, barusan dibalut. Ini jempol hanya bagian dari tangannya kecil. Ini satu kali tayamum. Ya, kita berwudu sebagaimana wudu biasa, ini dilewat, ini dilewat. Lalu kita ganti selesai habis wudu ya kita lap pakai anduk, ambil dinding, nawaitu an istiqbal sholat, gitu. Ya biasa. Tangannya ada dua ini Pak Rahmat. Ada yang begini. Kalau dulu waktu saya dapat dari pesantren begini, terus sampai siku, terus balik lagi begini. Ya, terus sampai siku, balik lagi begini. Setelah saya baca di fikih sunnah, cukup sampai pergelangan tangan begini, ibu jari, begini ibu jari. Baru setelah muka baru ini. Jadi muka biasa, sama muka tidak ada perbedaan. Sementara untuk tangan ada perbedaan. Ada yang berpendapat semua tangan sampai sikut kayak wudhu. Kayak wudhu. Ini mohon tidak menjadikan pertentangan antara kita. Ada juga yang hanya begini. Saya ambil dari fikih sunnah seperti ini. Nah, untuk tayamum. Jadi yang menyebabkan tayamum adalah sesuatu yang menyebabkan wudhu tidak sempurna. Termasuk mandi tidak sempurna, maka itu tayamum. Karena oleh hal-hal tertentu mungkin tidak ada air. Suasana padang pasir kan mungkin saja tidak ada air, itu boleh tayamum. Ataupun tadi karena tidak boleh kena air badan kita oleh segala dari segi medis. Kemarau. Ya kemarau panjang daripada untuk wudu, karena air minum sangat penting. Minum orang dan minum binatang diutamakan, jangan diutamakan wudu dan mandi. Dalam kitab-kitab begitu utamakan utamakan minum orang dan minum binatang. Biarin untuk wudu dan mandi diganti dengan tayamum. Dan seperti itu kebijakan yang kita baca bahwa utamakan minum orang dan minum binatang. Biarin mengalah wudu dan mandi begitu. Sehingga larinya tayamum itu oleh tiadanya air, lari tayamum ataupun oleh sesuatu yang menyebabkan kita nggak boleh kena air badan kita karena terluka dan berbagai hal yang mungkin seperti itu. Kayaknya cukup ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa di rumah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah pemaparan bab yang kedua daripada Thaharah sudah memasuki pada bagian dasar atau dalil untuk bersuci. Jadi antaranya berwudu, mandi dan tayamum. Cukup panjang lebar disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Ustaz Yusuf Abbas. Untuk memperdalam, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Ada Bapak Ustaz Wahidin, ada Bapak Yasin, Ustaz Yasin, kemudian Bapak Ustaz Dewi, dan di samping kanan saya yang paling dekat ini adalah Bapak Ustaz Rahmat. Pemirsa yang terhormat, untuk lebih mendalami apa yang disampaikan oleh pembicara, adalah kita buka session tanya jawab. Barangkali ada sesuatu yang harus diperdalam atau barangkali ada yang harus diperjelas lagi dari bab wudu, mandi dan tayamum. Silakan untuk session yang pertama dipersilakan pada siapa saja. Pak Ustadz Yasin dari Sumuradem dipersilakan. Pak Ustadz, ini mah nyontain ke saya sendiri. Habis kerja, perasaan udah cuci tangan, bersih ya. Terus wudhu, sholat. Setelah sholat, dilihat, aduh ada catnya, tangan kena cat. Nah, untuk masalah wudhunya itu, sholatnya itu sah atau enggak? Posisinya setelah sholat kita lihat ada catnya tangannya gitu. Seringnya begitu. Iya. Sudah cukup. Cukup. Ya. Terima kasih, ada pertanyaan dari Bapak Yasin. Apa yang ditanyakan kita sudah dengar bersama, bahwa kita seorang yang memang biasa bekerja di suatu proyek tidak luput dari hal semacam itu. Iya. Sudah berusaha kita membersihkan seluruh anggota wudhu kita ya, baik tangan maupun kaki. Sudah kita betul-betul tidak lalawora, ya tidak lalawora, betul-betul kita bahkan minta disaksikan. Mas Anda beliin saya kan, kadang-kadang bisa begitu kan. Sudah seperti itu masih terdapat juga
Dan hal itu juga saya pernah tanyakan kepada guru saya, dan saya juga punya guru, bukan guru-guru sama setan. Tanya ke guru saya, baik di kiai maupun di kampus, ya. Itu ambil saya, yang saya ambil jawabannya ya, menurut saya bijak beliau. Andai kata waktu masih banyak, ya masih sangat senggang, bersihkan lagi dan ulangi. Tapi kalau memang ketahuannya setelah waktu itu habis, ya selesailah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi andai kata waktu itu masih sangat banyak, masih luang, bersihkan dan kita wudhu lagi dan sholat lagi. Tapi andai kata sudah terlewat baru ketahuan. Tahu kan tekan rumah maghrib biar mau dulu papa masih anak cetek, pribadi mau sholat asar ya, ya ada sholat asar mah sudah selesai karena sudah terlewat waktunya. Mudah-mudahan kita Allah mengampuni apa yang kita sudah berusaha. Sudah berusaha tidak PPK lah, jangan jawab PPK. Lalang dan sudah. Jadi jadi singkatnya jawabannya tidak apa-apa. Ya. Tidak disengaja. Baik, cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari saya. Bapak Dedi. Dari Bapak Ustadz Rahmat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ingin sampaikan ketika saya dari rumah sudah wudhu, karena kebetulan saya terburu-buru ini berjamaah di musola, akhirnya saya tuh lihat sendal nggak ada sendal gitu, jadi nyeker lah kita berangkat ini tuh. Nah di jalan, di perjalanan tuh ada kotoran tak tahu itu boleh katakan kotoran ayam atau apa. Nah kecemak lah sedikit itu. Lalu kita sampai musola, apakah kita wudhu kembali atau cuma cuci kaki saja gitu? Ya, makasih. Karena nyenggol najis itu tidak membatalkan wudhu, ya cukup WSU saja. WSU saja. Iya. Ya karena memang nyenggol tai itu tidak membatalkan wudhu, ya cukup WSU saja ya. Kalau tambah wudhu lagi nggak masalah, cuman masalah pertanyaannya tidak batal wudhunya. Ya. Kalau wudhu lagi tidak ada masalah, tidak dosa, bahkan dapat pahala lagi. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Jelas Pak Rahmat. Ya, jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Teddy? Silakan. Oh, nggak ada. Pas. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Ustadz Teddy. Silakan. Profesor Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ketika kita berwudu, kita sedang mandi ya, terus kadang-kala tuh wudu tuh tidak pakai apa-apa dulu, masih baru selesai mandi belum pakai apa-apa kita wudu, itu bagaimana hukumnya ya? Wudu masih dalam keadaan telanjang tapi sendirian. Terus ada lagi ya, pertanyaan selanjutnya, ketika kita sedang berwudu terus kita itu buang angin gitu ya, Kentut. Iya ya, kentut lah. Nah. Apa wudunya mulai dari awal lagi atau teruskan gitu? Ngirit temen. Enggak, ini kan sepele tapi Terima kasih, bagus. Ya. Satu lagi, Udah telu, borongan. Wah, 3 amplop nih. apakah yang membatalkan wudhu juga membatalkan mandi, atau hubungannya gimana? Yang membatalkan mandi dan yang membatalkan wudhu itu ada persamaan atau perbedaan? Ya. Udah telu angel-angel. Ya. Siji. Yang pertama bagaimana hukumnya pada saat kita berwudu tanpa busana? Oh ya. Yang sebatas yang saya tahu, yang saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran lah, baik di sekolah maupun pesantren, dan saya juga gini-gini pernah pesantren Pak Dede. 6 tahun kan tukang ngaliwet baik, jadi kurang pinter. Itu tidak ada hukum tertentu secara tegas bahwa berwudu itu harus pakai anduk. Ya, tidak menghalangi sahnya wudu ketika kita wudu telanjang, cuman tidak sopan. Ya, tidak sopan. Kita kan sudah mulai beribadah dari situ. Sudah mulai akan menyebut asma Allah. Ya, tapi kita masih lentah-lutut. Itu bahasa kenanya beli sopan lah, beli ideng. Ya, cuman sama sah wudunya, tapi beli sopan. Yang kedua saat ketika sudah wudu tapi kentut di tengah perjalanan
mungkin sudah sampai membasuh muka ya, apa Di sudah antara wudhu. ya. Ya, yang sudah kita lakoni ya batal, sama seperti kita sudah berwudu terus kita kentut. Ulang lagi. Ya, ulang lagi dari nol. Ya, dari nol. Kalau tidak dari nol juga nggak apa-apa dari muka, karena perdunya adalah muka, tidak harus dari kumur-kumur. Ya, tidak harus dari kumur-kumur atau bersin lagi, tidak harus. Dari mulai yang wajib yaitu muka, startnya di muka. Jadi startnya di muka. Kalau kita sudah kaki tuh. Nah, itu mulainya dari apa? Kalau dari kumur-kumur, tumur enggak. Startnya yang wajibnya dari muka. Kalau mau dari nol lagi boleh, nol banget. Ini dari muka. Oke, yang Jadi ketiga. untuk Yang ketiga, hubungan antara Oh, yang iya. membatalkan wudhu dan mandi. Iya. Yang membatalkan wudhu, Apakah membatalkan mandi? apakah juga membatalkan mandi? Ya, di antara yang membatalkan kalau untuk sholat nih, untuk sholat. Kalau untuk tidak untuk sholat ya, kita habis hubungan suami istri ya. Kita kan untuk mandi kan tidak harus untuk sholat. Kalau habis habis hubungan dengan suami istri wajib mandi. Tapi yang pokoknya untuk sholat tuh mandi tuh. Andai kita model sekarang ya habis sahur belum insya, kita begituan. Apa paramat begitu? Mengkonoran. Ya begitu. Iya. Nah, masih ada waktu setengah jam lagi, masih bisa satu rondo daripada itu. Nah, itu tuh tidak wajib mandi sampai tengah besok jam 8 juga hari kira-kira tidak sholat subuh mah. Sing wajib sholat subuh Sering kali saya mendapatkan pertanyaan priben kita di rumah nus kabur imsak, sah puasanya sah, sing bisa sama sholat. Jadi ketika kita mau sholatnya pengen berjamaah subuh ya mandi. Jadi mandinya itu karena kita mau sholat. Nah, tapi kalau kita tidak umpama di luar bulan puasa ya, maaf habis sholat duhur nyakedeng jarum Sunda, tamangguran, keceprak, ya. Di segala sholat asar masih turun zaman sholat asar beli apa latar lutut 2 junub, cuma aja masuk masjid karena dosa masuk masjid termasuk junub. Cuman jaraning sijin pelajaran aja menunda satu kebaikan bukan umur kabul menjemput. Ya, durung enggak banyak mandi junub, malaikat ajrolis permisi mencabut nyawa ya ataupun kecelakaan di jalan geletak 2 junub singkene maaf dagang bubur dalam rapat tahu jebret. Nah, jadi kang bubur. Jadi dagang bubur dulu. Apa dagang ayam? Dagang sabrang. Iya. Ya beli lah kecelakaan maya. Dagang pindang. Oh, pindang. Iya lagi viral. Iya, beli kecelakaan maya mah. Segera kita atasi wudhu kita ya mandi kita ya karena kita punya junub. Segera kita atasi mandi kita karena khawatir malaikat idore kabur teka. Jadi bersegeralah. Iya, beli apa-apa engkau gak cuman bokat umur kita beruru. Masa kita membawa junub? Masyaallah. Lalu hubungannya apa hukumnya ketika belum junub kita meninggal gitu. Ya. Ini pertanyaan baru nih. Jadi mengembangkan yang tadi ya. Betul. Jadi ada pertanyaan dari Dedi Mempodingin tadi Pak Rahmat ya. Jadi apakah yang membatalkan mandi itu juga membatalkan wudhu? Kalau untuk wudhu sama-sama untuk sholat. Batalnya wudhu di antaranya apa Pak? Batalnya wudhu Pak Dedi? Kentut. Apa lagi? Tidur ya. Ya. Tidur. Kalau mandi tidur jelas-jelas tetap hadas besarnya masih ada. Tidak membatalkan hadas besar mandi itu. Tidur. Kita nih punya suci ya tidak punya hadas besar. Tidur tetap tidak wajib mandi. Kalau kita tidak keluar mandi menjadi tidak otomatis. Yang membatalkan mandi itu adalah membatalkan wudhu. Tidak otomatis. Jadi hal yang terpisah ya. Mandi ya. Hal yang berbeda. Otomatis ya. Oke, berbeda. Yang membatalkan wudhu itu kentut. Apalagi tidur, hilang akal ya tidur tuh. Ataupun makan enggak, minum enggak? Enggak. Merokok enggak. Nah, Makan daging sapi itu ya, daging hewan besar. Itu mah hanya makruh, makan daging onta. Ya. Terus jadi enggak batal. Yang diistilahkan itu dari pendapat Imam Yasin senggolan dan karwadon. Ya boleh. Mubasyarah senggolan dan karwadon. Dilebakin ya, jadi saya harus toleran lah karena biar bagaimana juga ada aja pendapat yang berbeda lebah kunku jare satu bagian ulama tertentu bahwa
batal mubasyarah antara kulit wanita karo lanang tuh. Sementara yang batal tuh iltiqol itu yang bertemu kulit-kulit yang itu. Ya. Karena bahasa Quran sangat terlalu halus, tidak dijelaskan begitu, dijelaskan ngomong begitu. Jadi persentuhan kulit itu kulit yang itu. Iltiqol 2 persunatan tadi baru yang batalkan itu. Kulit vital. Hah? Kulit Kulit vital. vital ya. Yang batalkan jadi sejak waktu saya kuliah di Jakarta begini Pak, saking demo bawa persetujuan lanang karo wadon dibatalke. Nang mahasiswa Pak Din. Bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia. Saya keluar dari kamar mandi, Nah, seorang mahasiswa, ayo dipegang, batal nggak? Ya nggak batal, tapi kuliah tadi nggak batal kan? Oh iya, jadi ngajajal ilmu, beli batalnya persetujuan karo wadon. Ayo saya pegang, ya terus juga nggak apa-apa, saya pegang dibawa ke masjid. Ayat tidak wudhu lagi karena memang tidak batal. Tapi lamun kita masih patokan bukan yang lama ya, pendoman yang waktu dari pesantren batal. Walaupun jangan kan digegos, di kolong batal. Gitu. Kalau kita ngambilnya yang batal persentuhan lanang karo wadon. Tapi kalau persentuhan yang itu ya tidak batal walaupun kita konon. kita. Walaupun ada nafsu. Iya, jadi bahasanya senggolan lanang karo wadon yang bukan muhrim bukan masalah batal wudu tapi haram dan halal. Senggolannya lanang karo wadon yang bukan muhrim bukan masalah, bahasanya bukan yang dibahas bukan masalah batal atau tidak batalnya wudu, tapi haram atau tidak senggolan ini. Kalau kita bukan mahram kan haram. Berarti batal. Iya, baiknya dihindari lah. Karena termasuk wala taqrabuz zina, jangan kau dekatkan dirimu dengan zina. Awalnya kita senggolan, gitu kan mau timbangan itu kan. Iya. Nah kumpul. Jadi senggolan karo lanang karo wadon yang bukan muhrim itu bukan masalah bab batalnya wudu, tapi haramnya senggolan. Jadi ini hadis, nyenggol wanita yang bukan muhrim lebih baik kamu senggol dengan disuruh dengan babi. Oke, sip. Nah, selanjutnya pertanyaan susulan dari Pak Rahmat tadi. Iya, apa? Pada saat belum mandi, Iya. belum mandi junub, meninggal, bagaimana tuh hukumnya? Ya, dalam kondisi junub. Junubnya sendiri disegerakan walaupun tidak untuk sholat. Ya. Berarti ada satu kewajiban yang terlewatkan oleh si jenazah. Ya mudah-mudahan bisa Allah ngampuni, tapi yang kita tidak tahu ya itu Allah Maha Kuasa ya. Tapi yang jelas secara hukum dia ada sesuatu yang terluputkan oleh orang yang tadi wajib mandi. Makanya badiru, ya segeralah kamu mandi sebelum kamu datangnya sholat gitu. Tapi kan ketika sholat jenazah, mandi jenazah itu sama kan sholat. Iya mandi jenazah itu sama dengan mandi wajib ya. Iya, terhapus kan? Iya, menghilangkan juga ya. Tercover. Itu tambahan lagi. Tambahan lagi nambah ya. Bayar apa? Ya sudah tentu ada. Jadi ketika saya sudah mandi junub ya, mandi besar, apakah itu diwajibkan untuk wudhu ataukah bisa tanpa wudhu lagi? Ya. Sholat. Nah itu juga ini juga 1-2 pembahasannya. Ya mudah-mudahan kita jembar dulu wawasan sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan pendapat. Saya memberikan satu pelajaran di sekolah saya 3 tahun ngajar di Manjatiwangi atau dengan Manraja Galuh, fikih itu termasuk bab ini. Waktu saya coba kamu sebelum kita masuk ke pelajaran pretest dulu anak-anak yang belum sebelum dikasih pelajaran kita coba dulu anak udah sampai sejauh mana apa ilmunya tentang mandi wajib. Maju Badriah, Leli Badriah. Jur manjur cahaya yang rembulan tanggal 14 saya orang kaya waktu itu. Itu tuh saya mencoba dulu sejauh mana nih anak-anak sudah dewasa mandi wajibnya sampai di mana. Ternyata belang bentong anak sing bisa anak sing kejauhan. Nah, jadi dalam kurikulum depan nih dalam kurikulum dua-duanya diadopsi, dua-duanya diambil. Satu pendapat bahwa mulai mandi itu adalah ya niat lah. Mau dilapatkan ya tuh nayatul gusla Tata cara mandi gini ya? Hah? Tata cara mandi junub ya? Iya, tata cara mencari mundut. Mau dilapatkan atau tidak dilapatkan niatnya. Lalu dilapatkan sebagaimana kita biasa lah dulu ya, bukan dulu ya, sekarang juga masih ada mungkin. Nayatul gusla lirofil hadas akbari fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar, ada Allah akbar mah kayak salat aja ya. Jadi nayatul gusla lirofil hadas akbari fardhu lillahi ta'ala udah jual. Kepala dulu 3 kali. Bukan kepala dulu 3 kali, bukan. Cuci dulu tempat keluarnya nanis depan belakang, cuci ya terus berwudu di situ. Setelah cuci berwudu, yaitu dalam keadaan yang berwudu. Setelah berwudu baru kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali dan seluruh merata. Dan wilayah jangan disentuh
dengan depan, satunya dengan kini. Nah, kalau depan kan bisa membatalkan. Jadi bebersih dengan sebalikan tangan. Jadi itu yang pertama ya, bukan berarti nomor satu, bukan berdasarkan hal ini, bukan mengutamakan yang itu. Yang kedua wudhu mandi biasa, namanya itu ghusl dirabbil hadas akbari fardhu taala 3 kali dan semuanya terus diratakan pakai sabun atau sampo. Setelah bersih kabeh pakai anduk wudhu. Tuh. Yang kedua bukan berdasarkan lagi, bisa itu nomor satu boleh atau yang nomor satu. Hanya dua versi. Hah? Dua versi. Iya. Oke. Jadi saya sendiri masih terbawa dengan pola apa yang dulu saya dapat dari pondok. Mandi dulu semuanya bersih, mau sampo mau sabun sampai ke liang-liang, ke sela-sela, nggak ada yang sesuatu yang lendir, nggak ada sesuatu yang licin, udah bersih semua pakai anduk baru wudhu. Tapi lamun belajarnya di Majalengka di Pak Ustadz Masuk Nawawi, wudhu dulu baru mandi atas kanan kiri selesai pakai anduk, udah beli wudhu banding belum wudhu banding barang. Oh iya, cukup. Itu mau yang mana Bang, silakan. Terima kasih kepada pembicara, kepada pemateri dan buat para yang hadir di sini. Alhamdulillah kita sampai ke penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya umumnya bagi para pemirsa di rumah. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan Anda di bawah ini atau dengan email di alamat yang nanti kita sebutkan. Insya Allah pertanyaan pemirsa akan kami jawab sebaik-baiknya. Terima kasih. Marilah kita akhiri pengajian yang kedua ini dengan membacakan doa Khilafatul Majlis. Pak, doa. Doakan ya. Khilafatul Majlis. Ini aja penutup apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Tuh. Bu. Allah